Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara pembekalan pengabdian kepada masyarakat program studi sarjana terapan akuntansi sektor publik untuk mahasiswa angkatan tahun 2019 di semester 7. Yang terhormat Ibu Nurul Mahmudah, SMSI AKCA, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik. Yang kami hormati Bapak Muhammad Alfian, SMSI, selaku pemateri pada pembekalan pengabdian kepada masyarakat malam ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan staf administrasi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan yang kami cintai seluruh mahasiswa Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik angkatan 2019. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk pembekalan pengabdian kepada masyarakat malam hari ini. Acara yang pertama adalah nanti akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, mahasiswa diwajibkan untuk menyalakan kamera dengan memakai seragam alma mater. Setelah adanya foto bersama, akan dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Alfian dan dilanjutkan dengan tanya jawab hingga sesi penutup. Dan untuk menyingkat waktu kita masuk ke dalam sambutan oleh Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik kepada Ibu Nurul Mahmudah, SMSI AKCA. Dipersilahkan. Monggo, Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Cek suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, ini kebetulan saya sedang perjalanan, jadi mohon izin untuk off cam ya, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul walaupun masih dalam kondisi daring, belum offline seperti itu. Semoga teman-teman semuanya, Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi sarjana terapan akuntansi sektor publik selaku dosen pembimbing lapangan bagi teman-teman mahasiswa nanti ketika melaksanakan pengabdian masyarakat. Yang saya banggakan tentunya anak-anakku semua, mahasiswa dan mahasiswi semester 6 ya, yang insya Allah nanti sebentar lagi naik semester 7 dan semester 8 selesai kemudian wisuda. Amin, insya Allah mudah-mudahan diberi kelancaran. Teman-teman mahasiswa yang Ibu banggakan, tentunya kegiatan malam ini adalah kegiatan pembekalan pengabdian masyarakat atau istilah ngetren di tingkat universitas karena kita vokasi, kita menggunakan istilah pengabdian masyarakat. Tetapi kalau secara umum dikenalnya sebagai KKN. Karena KKN di sini atau pengabdian masyarakat di sini masuk ke dalam kurikulum ya teman-teman, sehingga tidak ada toleransi untuk tidak ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari akademik dan masuk ke dalam rangkaian kurikulum sehingga ada SKS-nya. Jadi teman-teman nanti wajib untuk mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di desa selama 2 bulan
penuh sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan program kerja selama di desa, outputnya apa, program kerjanya apa. Nah, nanti teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan ada dosen pembimbing lapangan yang insya Allah akan mendampingi teman-teman semuanya. Tentunya kegiatan pengabdian masyarakat seperti teman-teman ketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu kegiatan kita dalam mengabdi kepada masyarakat. Tentunya tujuannya untuk apa sih? Untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya. Kalau kita itu program studi akuntansi sektor publik, tentunya berjenjang sarjana terapan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan kompetensi keilmuan, memberikan pengalaman dalam memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat, tentunya yang ada di desa, yang dilakukan secara disiplin atau multidisiplin. Teman-teman semuanya tidak perlu panjang lebar, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa semua, anak-anakku semua, semangat, semangat, semangat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan tuntaskan program kerja teman-teman semua yang ada di desa dan berikan yang terbaik untuk alma mater, untuk prodi, dan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Sofyan, saya kembalikan kepada Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Mahmudah atas sambutannya dan beberapa motivasinya. Sebelum kita melanjutkan ke acara pemaparan materi tentang pengabdian kepada masyarakat, ada sesi foto bersama. Mohon teman-teman mahasiswa bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, masih ada yang beberapa yang belum. Mbak Noti, Mbak Sadifa, Mas Hilda, Mbak Cindy, Mbak Arfi, dan Mas Uhi. Oke, hitungan pertama, 1, 2, 3. Foto berikutnya bisa dengan senyuman yang lebih ceria. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah cara menginjak kepada pemaparan materi tentang pengabdian kepada masyarakat yang akan teman-teman mahasiswa lakukan oleh Bapak Alfian. Kepada Bapak Alfian, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak Alfian. Iya, terima kasih Pak Sofyan. Ya, saya juga mohon maaf barangkali banyak noise di sini soalnya saya masih di ruangan di depan futsal di Sport Center, lagi ada final futsal jadi ramai. Mungkin ada sedikit noise lah masuk. Ya, di pembekalan PKM kali ini kita sedikit menyampaikan mengenai apa sih itu PKM gitu kan. Lalu apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman nanti waktu melaksanakan pengabdian masyarakat nantinya. Yang dari kemarin sudah banyak teman-teman yang antusias gitu kan menanyakan kapan untuk pengumuman PKM, pembagian kelompoknya kapan gitu loh. Nah, hari inilah kita bahas itu pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh teman-teman nanti di desa berdasarkan pembagian kelompoknya. Nanti di sini kami juga menginformasikan pembagian kelompok beserta dosen pembimbing lapangan beserta desanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Nah, apa sih yang melatar belakang kita melaksanakan pengabdian masyarakat? Kenapa sih sampai pengabdian masyarakat itu
ada di struktur kurikulum kita gitu kan, kenapa harus dilaksanakan gitu kan. Nah, di sini kenapa pengabdian masyarakat kita masukkan ke struktur kurikulum kita yang nanti sebenarnya itu di struktur kurikulum itu ada di semester 7 yang mana di pengabdian masyarakat itu memiliki SKS. Jadi di pengabdian masyarakat ini ada beban SKS-nya yaitu 3 SKS. Gitu. Nah, capaian dari pengabdian masyarakat ini sebenarnya untuk mengasah kemampuan dari teman-teman mahasiswa yang mana seorang mahasiswa itu yang lulus, yang nantinya akan terjun ke masyarakat itu harus memiliki soft skill dan hard skill. Hard skill itu sendiri yang sudah ditempuh oleh teman-teman mahasiswa yang nantinya selama 8 semester. Gitu. Nah, untuk mengasah soft skill teman-teman mahasiswa nantinya di ASP itu terdapat 2 program yang mana selain Lili nampaknya lagi di lapangan nih. Nah, nantinya teman-teman selain melakukan pengabdian masyarakat juga ada PKL. Tapi itu nanti ada perbedaan, nanti pun kita ada pembekalan lagi. Nah, di PKM itu tujuannya untuk mengasah soft skill dan hard skill gitu kan. Nah, ruang lingkup dari pengabdian masyarakat itu nanti teman-teman bisa melakukan pengabdian masyarakat untuk melakukan penyuluhan, pelatihan, atau pendampingan program pemberdayaan masyarakat. Karena nanti di desa teman-teman menemui berbagai macam permasalahan atau problematika di masyarakat yang tujuan adanya pengabdian masyarakat itu teman-teman mahasiswa ini akan membuat program yang nantinya akan menyelesaikan salah satu permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, apa saja sih yang akan terjadi di sana? Di sini teman-teman akan merumuskan konsep. Jadi teman-teman merumuskan konsep dulu yang akan diimplementasikan di masyarakat guna penyelesaian masalah. Nanti teman-teman akan melakukan diskus terlebih dahulu dengan perwakilan dari masyarakat yang ada di desa. Sebenarnya permasalahan apa sih yang ada di desa yang dapat kita selesaikan? Yang tentunya itu sesuai dengan disiplin ilmu kita, yaitu kita ada di bidang sosial dan ekonomi yang mana berfokus di akuntansi. Gitu. Jadi kita akan berfokus di situ. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan ke masyarakat dan berbagai macam lapisan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti dikumpulkan sekalian pertanyaannya Pak Sofyan. Pak Sofyan kenapa? Ya, tapi kalau di tengah penyampaian saya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja ya. Enggak perlu sampai saya selesai present. Kalau ada yang mau tanyakan langsung aja, enggak apa-apa. Pak Alfian, mohon maaf pun. Ya. Saya Chris, Pak. Ya, Mas. Ya. Ini Pak, saya juga mewakili kelas malam. Kan kelas malam itu kan ada kerja semua Pak. Nah, untuk membagi waktunya itu solusinya gimana Pak? Solusinya nanti bisa dikomunikasikan dengan teman kelompok Mas. Karena kan pengabdian masyarakat ini enggak 24 hours. Jadi teman-teman kan bisa nanti mensiasati dan nanti kan kelompok. Jadi bisa saling tukar pekerjaan gitu. Jadi enggak sepenuhnya teman-teman harus berada di desa itu dalam 7 hari, dalam seminggu dan 24 jam ada di sana. Jadi kondisional nanti bisa didiskusikan untuk job desk masing-masing. Nah, salah satu poin yang nanti di akhir saya sampaikan ada poin yang namanya kerjasama. Dan
pembagian job desk. Nanti penilaian dari pelaksanaan pengabdian masyarakat itu, Mas. Gitu, Mas Kris. Gimana, Mas Kris? Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, Mas Kris. Gitu. Jadi nanti didiskus, nanti kan teman-teman ada dosen pembimbing, nanti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, selama pelaksanaan pengabdian masyarakat itu teman-teman harus intens dalam berdiskusi antara kelompok teman-teman ini dan dosen pembimbing. Gitu. Jadi saya harapkan tidak mengesampingkan keberadaan dosen pembimbing dari Bapak Ibu dosen yang ada, seperti itu. Nanti pelaksanaannya ada dua dosen pembimbing, dalam hal ini dosen pembimbing yang berasal dari program studi dan yang satunya pembimbing yang berasal dari perwakilan masyarakat. Begitu. Nah, syaratnya apa sih teman-teman bisa mengikuti pengabdian masyarakat kali ini? Yang jelas aktif sebagai mahasiswa prodi S.Tek akuntan sektor publik. Yang kedua, nilai minimal untuk mata kuliah prasyarat dari program pengabdian masyarakat ini minimal C. Komputer akuntansi, manajemen keuangan, dan lain sebagainya telah menyelesaikan administrasi pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Caranya ada 3. Oh ya, saya sedikit menginformasikan, nanti barangkali sinyalnya kurang baik, nanti presentasi ini juga kita upload ke channelnya ASP di YouTube, dan materi presentasi ini ada di deskripsinya. Gitu. Nah, selanjutnya timeline pengabdian masyarakat kita itu gimana? Karena pengabdian masyarakat ini kita endingnya itu ada pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Gitu. Nah, yang pertama di sini ada pembekalan yang sedang kita laksanakan hari ini. Jadi pembekalan ini sebagai pengantar yang nantinya akan ada pelaksanaan pengabdian masyarakat yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Juli ini di tanggal 25 untuk pelepasannya. Jadi terhitung pelaksanaan itu mulai tanggal 25 sampai dengan bulan September. Gitu, tanggal 25 atau 26 nanti itu. Nah, nanti ada di bulan September untuk penyelesaian laporan. Jadi di bulan September itu di akhir bulan September itu teman-teman harus sudah menyusun laporan berdasarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman pada saat melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Gitu. Lalu nanti ada pelepasan yang tadi saya sampaikan. Nah, di rentang waktu antara pembekalan ini sampai dengan nanti pelepasan, nanti ada dokumen yang harus segera diisi oleh teman-teman mahasiswa. Nanti diinfokan ada link yang memuat mengenai data diri peserta pengabdian masyarakat yang nanti linknya diinformasikan, yaitu harus diisi. Lalu ada surat kesediaan dari mitra, gitu. Jadi nanti ada surat kesediaan dari mitra yang nanti surat tersebut bisa diambil di admin setelah teman-teman mengisi link tersebut. Nanti di admin bisa mengambil buku bimbingan dengan dosen pembimbing, dan yang kedua ada buku catatan kegiatan, ya macam logbook lah, logbook kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Nanti harapannya pada saat pelepasan itu surat kesediaan yang berasal dari mitra kita itu sudah ditandatangani atau sudah diselesaikan. Jadi pada saat pelepasan itu dokumen tersebut sudah dapat dikumpulkan kembali ke prodi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Setelah pelepasan kita ada pelaksanaan rentang waktu mulai akhir Juli sampai nanti ada sampai akhir September. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang mana kegiatan itu harus dilaksanakan oleh
teman-teman mahasiswa. Gitu. Nah, baiknya di rentang antara pembekalan ini sampai nanti pelepasan itu teman-teman sudah mendiskusikan dan mendeskripsikan hal apa saja yang akan dilaksanakan di desa nanti. Gitu. Nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan pembimbing lapangan yang berasal dari Bapak Ibu dosen berdasarkan pembagian. Gitu. Jadi nanti waktu pelaksanaan teman-teman langsung mengimplementasikan program yang telah direncanakan gitu. Jadi waktunya nggak habis hanya untuk perancangan saja. Nanti bingung nggak melaksanakan apa-apa, repot nanti. Nah, di akhir yang saya sampaikan tadi ada yang namanya pelaporan. Pelaporan ini nanti format dan lain sebagainya dapat dilihat di panduan yang sudah kami upload di webnya ASP. Nanti saya sampaikan webnya itu seperti apa, linknya di mana gitu kan. Nanti saya sampaikan di akhir. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, tidak apa-apa, tanya aja. Kalau ada bingung-bingung. Ya, gimana Mas? Nanti sekalian saja tanyanya, Pak. Gimana Mas? Soalnya ada tanyanya sekalian aja, Pak. Ini pemaparannya selesaikan satu dulu. Oh iya, ya barangkali ada yang naik di jalan. Di saya presentasi nanya aja. Iya, Pak, ini Pak. Nah, ini saat-saat yang kita tunggu bersama. Di sini ada Ibu Nurul Mahmudah sebagai dosen pendamping dan ini daftar mahasiswa satu kelompok yang ada di Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes. Nah, kalau mau lihat daftarnya nanti bisa lihat dari dari bahan presentasi saya ini atau datang ke kampus, nanti ada di mading kita sudah ditempel daftar masing-masing kelompok dan daftar masing-masing kelompok, tempat pelaksanaan pengabdian masyarakatnya beserta dosen pendamping. Di sini untuk Desa Banjaranyar, dosen pendampingnya ada Bu Nurul dan ini anggotanya. Nah, dari masing-masing kelompok ini nanti melakukan diskusi memilih salah satu ketua kelompoknya ya. Ketua kelompok dari masing-masing kelompok ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada Desa Wanasari yang dosen pendampingnya Bu Yusri Anis. Gitu. Untuk Desa Mejasem Timur dengan dosen pendamping ini ada Bu Gea, yang anggotanya ada Pamela sampai Musfik. Itu. Selanjutnya ada Desa Kemantran, yang dosen pendampingnya ada Pak Sofyan, Ilin, Fitri, dan lainnya sampai Wafik. Itu nanti di Desa Kepunduan ada Yuni, Sadifa, Dedi, Anti, Wafa, dan Dika. Selanjutnya untuk Desa Dinuk itu ada Sinta, Arfi, Noti, Jakia, Cantika, Wahyu, Ningra, kita. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung itu desanya ada di mana sih, nanti bisa menghubungi masing-masing dosen pendampingnya. Itu nanti bisa hubungi karena dalam perumusan proker dan lain sebagainya teman-teman harus berkoordinasi dengan dosen pendampingnya. Gitu. Nggak bisa bikin sendiri. Nah, berikut saya sampaikan dokumen yang perlu diperhatikan selama proses pelaksanaan pengabdian masyarakat. Gitu. Yang pertama ada form data pelaksanaan PKM, yang linknya nanti linknya nanti akan diinformasikan melalui WAG atau teman-teman bisa langsung mengakses di bahan presentasi saya. Sebentar, saya tampilkan. Nih, di sini nanti teman-teman mengisi data diri. Gitu, nanti formnya kurang lebih seperti inilah.
Ini formnya nanti teman-teman isi. Di sini nanti ada nama mahasiswa, nomor induk, nama ketua atau tim mahasiswa dalam pengabdian masyarakat ini. Makanya tadi saya sampaikan selama jeda antara ini pembekalan sampai dengan pelepasan nanti teman-teman mendiskusikan siapa ketua kelompoknya. Nah, dosen pembimbing nanti dipilih sesuai dengan kelompok yang tadi kami sampaikan. Selanjutnya program studi pasnya ASP, nama mitranya. Nah, untuk nama mitra nanti teman-teman bisa ke desa dulu. Kita ada rentang waktu hampir 2 minggu. Di 2 minggu itu bisa manfaatkan teman-teman untuk ke mitra terlebih dahulu untuk mendiskusi dan menyampaikan perencanaan program. Nama pimpinan mitra gitu kan. Nama pimpinannya siapa, nama mitranya apa. Karena nanti di desa itu bisa kita berinteraksi langsung dengan pemerintah desa, atau nanti di sana ada BUMDes, atau di sana nanti ada Karang Taruna, atau siapa. Karena di sana banyak organisasi masyarakat yang bisa kita jadikan mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, di sini nanti kita isikan bidang yang akan kita fokuskan dalam proker yang akan diimplementasikan di masyarakat. Bidangnya apa? Bidang ekonomi kah, bidang sosial kah, atau bidang pendidikan kah, atau bidang keagamaan dan lain sebagainya. Nah, alamat mitranya di mana gitu kan? Pasti kalau Karang Taruna biasanya nanti alamatnya ya ikut balai desa atau BUMDes. Kalau udah memiliki kantor sendiri pasti punya alamat atau lain sebagainya gitu, nanti diisi. Seperti itu. Dokumen selanjutnya ada surat kesediaan dari mitra. Nah, setelah teman-teman mengisi form yang linknya nanti diinformasikan melalui WAG, nanti semua data dari surat pernyataan kesediaan mitra, selanjutnya ada surat kesediaan mitra. Surat kesediaan mitra nanti bentuknya kayak gini. Saya tampilkan ya. Nah, surat kesediaan mitranya tampilannya seperti ini. Sebentar, saya sampaikan. Nah, kesediaan mitra ini nanti otomatis terbentuk ketika teman-teman sudah mengisi formulir yang tadi linknya saya sampaikan. Nah, di sini ada nama pimpinan mitra karena udah terisi otomatis terbentuk. Nanti bisa diambil di admin prodi, nama ketua tim, nomor induk, program studi dari ketua, nama dosen pembimbing, program studinya juga. Nah, nanti teman-teman bawa ke mitra, nanti minta mitra tersebut untuk menyertakan materai dan tanda tangan beserta cap, jika memiliki cap, gitu kan, cap dari mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, gitu. Nanti dimintakan. Nanti form ini bisa diambil, nanti surat ini bisa diambil di admin, gitu. Nanti teman-teman tidak perlu melakukan print dari surat ini, karena setelah teman-teman mengisi G-form yang ada nanti surat ini bisa diambil di admin. Kalau teman-teman belum isi formulir, tak bisa diambil surat ini belum ada di admin, seperti itu. Nah, untuk dokumen selanjutnya ada yang namanya catatan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, catatannya seperti ini, pemirsa. Bentar. Tampilkan. Nah.
Nah, di sini catatan kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Nanti nama NIM ini sudah ada. Nanti buku ini bisa diambil di admin juga. Ini bisa diambil, nanti sudah terisi, ini tidak perlu diisi. Nanti diisi, nanti teman-teman mengisi ini ya. Nanti melaksanakan pengabdian masyarakat di desa mana gitu kan. Nanti sudah ada, di sini sudah terisi semua, nanti teman-teman tinggal ambil. Nah, nanti yang perlu diisi oleh teman-teman itu kegiatan apa saja yang dilakukan. Jadi masing-masing, ini masing-masing ya, bukan kelompok loh ya. Ingat, ini kegiatan apa aja yang dilaksanakan teman-teman. Nanti kalau ada kegiatan, nanti minta paraf dari pimpinan mitra yang mengotorisasi atau yang bisa memberikan pengawasan kepada teman-teman gitu. Nah, teman-teman mitranya siapa? Nanti bisa minta parafnya. Setiap ada kegiatan ada paraf. Kegiatan paraf seperti itu. Gitu ya, nanti ada. Nah, ini udah ada, ini udah disediakan oleh prodi yang bisa diambil di admin. Seperti itu. Nah, ini ada catatan kegiatan mahasiswa. Selanjutnya dokumen selanjutnya itu ada lembar bimbingan pengabdian masyarakat. Nah, ini teman-teman tuh harus melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Gitu, harus terus berkoordinasi. Nah, catatan kegiatan bimbingannya itu melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu kan. Nanti bisa direkam di bagian ini gitu. Nah, ini lembar bimbingan pengabdian masyarakat ini bisa diambil di admin. Ini sudah ada nanti nama, NIM dan lain sebagainya. Ini dibuat per kelompok, bukan per mahasiswa. Gitu ya. Nanti per kelompok, nanti bisa diambil di admin. Nah, tanggal terus pemeriksaannya apa gitu kan, perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, gitu nanti berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nanti di sini sudah ada. Ini nama lengkap gelarnya sudah ada. Nanti tinggal tanggalnya aja diisi gitu. Seperti itu. Bentar. Itu selanjutnya ada dokumen penilaian. Nah, ini nih yang seru nih karena berkaitan dengan hasil masyarakat. Nah, bentar. Ini yang isi ya jelas dari mitranya. Nanti teman-teman nggak perlu menyampaikan karena nanti yang menyampaikan melalui dosen pembimbingnya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman selama melaksanakan pengabdian masyarakat di sini etika. Karena salah satu tujuan kami melaksanakan pengabdian masyarakat itu di soft skill. Jadi etikanya, kejujuran, disiplin, percaya diri, kerjasama, motivasi, kompetensi, tanggung jawab, kreativitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Jadi teman-teman ketika ada di masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat, jadi teman-teman harus mengikuti peraturan yang ada di sana. Nggak bisa seenaknya sendiri. Gitu. Nah, ini. Untuk poin-poinnya tuh ada ini. Nah, udah nampak ya. Ini ada etika, kejujuran, kedisiplinan, gitu kan. Etika, kejujuran, disiplinan, percayaan diri dari teman-teman. Karena mau gimana pun juga kalau teman-teman gak percaya diri, ya susah. Tuh, terus ini tuh program pengabdian masyarakat yang berkelompok. Jadi perlu adanya kerjasama. Dan apalagi kita ini makhluk sosial yang harus bekerja sama. Tuh, motivasi ya, pengabdian masyarakat ini harus semangat motivasinya. Terus ada kompetensi, tanggung jawab, kreativitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di sana.
Gitu. Selanjutnya ada penilaian. Itu tadi yang saya sampaikan itu penilaian dari dari mitra ya. Selanjutnya ini ada penilaian yang berasal dari dosen. Penilaian yang di dosen di sini ada analisis permasalahan, kreativitas dalam pemecahan masalah, kerjasama, tanggung jawab, motivasi, dan kedisiplinan dalam bimbingan, substansi tata tulis. Nah, substansi tata tulis ini berkaitan dengan nanti pelaporan kegiatan yang dilakukan teman-teman mahasiswa selama melaksanakan pengabdian masyarakat. Tuh. Nanti ada nilainya juga, gitu ya. Dan dokumen yang terakhir di sini ada panduan pengabdian masyarakat. Panduan. Nah, ini ada websitenya. Websitenya ASP. Ini tampilannya. Nanti linknya kami kasih. Nah, posisi panduannya itu ada di mana sih, gitu kan? Nah, ntar di sini ada bagian akademik, itu kan? Nah, di sini ada pedoman pengabdian masyarakat, gitu. Nah, ini dipilih. Nah, nanti teman-teman pilih download ya atau unduh. Jangan lihat, nanti di download, nanti ada panduannya, bisa dibaca, gitu kan? Nanti format laporannya seperti apa, gitu. Nah, nanti di situ juga ada penilaian dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, itu poin-poinnya ada di sana. Tata tulisnya bagaimana, font tipenya itu seperti apa, font size-nya berapa, struktur dari laporannya bagaimana, itu ada di sana semua teman-teman. Seperti itu, nanti ada di sana semua, nanti teman-teman bisa baca. Gitu ya. Nah, jadi nanti selama pengabdian masyarakat, teman-teman harus memperhatikan 7 dokumen ini. Jadi 7 dokumen ini perlu diperhatikan. Walaupun 2 dokumen ini ada di dosen pembimbing. Penilaian pengabdian masyarakat dan penilaian pengabdian masyarakat yang berasal dari mitra dan dari dosen. Nah, dapat teman-teman perlu memperhatikan keseluruhan dokumen ini. Gitu. Ini pertama tuh teman-teman harus mengisi form data pelaksanaan PKM mahasiswa. Selanjutnya ada surat kesediaan dari mitra yang nanti bisa didapatkan teman-teman dari admin prodi. Ada catatan kegiatan pengabdian masyarakat yang perlu dibuat oleh teman-teman mahasiswa, ya macam logbooknya. Logbook teman-teman di sana melakukan apa aja. Itu. Selanjutnya ada berbimbingan. Bimbingan ini interaksi antara teman-teman dengan dosen pembimbing itu ngapain aja. Jadi kalau misalnya lembar bimbingan ini kosong, ya susah juga. Harusnya nggak kosong, karena harusnya mulai setelah ini pembekalan sampai dengan nanti akhir pelaksanaan PKM, teman-teman harus berinteraksi dengan dosen pembimbing. Gitu ya. Nah, untuk melihat panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat diakses di linknya ASP. Seperti itu. Di sini. Untuk penyampaian pelaksanaan pengabdian masyarakat, mungkin kita banyak tanya jawabnya ya. Untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat nanti. Seperti itu. Ya, Pak Sofyan. Ya, terima kasih Bapak Alfian atas pemaparannya terkait dengan apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak langsung berangkat, akan tetapi ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dulu. Gitu. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Karena tadi sudah juga
tahu oh kelompoknya siapa aja gitu kan. Nah, jadi bisa berdiskusi dengan Pak Alfian secara langsung. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau berdiskusi bisa langsung. Mas Ugi. Bertanya. Oh, nggih. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, di kelompok saya kan ada 2 ekstensi dan ada 1 anak yang rumahnya itu paling jauh. Nah, itu kan kalau kita ada kegiatan, terus ternyata ada suatu kondisi yang dimana koordinasi itu terganggu. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena di sini itu ada yang 2 ekstensi. Nah, ekstensi itu kan rata-rata kerja semua ya, Pak. Nah, terus ada anak lagi yang rumahnya jauh. Terus yang kedua itu, ini itu saya itu ngerasa itu desa ini itu, maksudnya pemilihan desa ini tuh dipilih secara random, Pak. Maksudnya kita itu apa ya nggak dikasih sebuah ini, Pak, untuk mengajukan sebuah desa, karena gini, Pak, kami itu nggak tahu di Beda Banjaranyar itu ada apa saja mitranya, dan di situ kita itu belum melakukan yang namanya itu apa ya, peninjauan dulu, Pak. Jadi kami itu belum tahu, makanya kenapa nggak, kalau ada desanya itu kenapa nggak langsung dikasih ini apanya data untuk mitra apa saja yang ada di desa, karena kalau sudah ditentukan desanya otomatis biasanya itu harus ini, Pak, ada data yang sekiranya mitra-mitranya saja, sama apa ya, data dari kepala desanya itu siapa. Nah, terus yang kedua, setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran. Nah, itu kan kita itu mempersiapkan anggaran pribadi atau itu anggaran itu dari prodi atau dari desa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu di sini kan belum ini apa, belum diterangkan secara jelas apakah kita menginap atau kita dilaju. Karena waktu Pak Alfian dulu menerangkan itu katanya kalau bisa sih nggak nginep. Nah, kalau nginep kan otomatis kita butuh posko, Pak. Kalaupun kita nggak nginep juga butuh posko. Nah, itu dana posko itu iuran dari mahasiswa lagi atau memang dari iuran yang 350 yang sudah dijelaskan oleh prodi di dalam surat edaran. Nah, itu saja, Pak. Ada lagi? Atau langsung dijawab, Pak Sofyan? Langsung jawab dulu aja, Pak Alfian. Jadi intinya gini, Mas, tadi sudah saya sampaikan, mungkin pertanyaan yang pertama itu hampir sama dengan pertanyaan Mas Kris ya, terkait dengan teman-teman kelas ekstensi yang mana mereka bekerja dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau rumah jauh ya semua jauh juga gitu kan. Nah, kalau terkait dengan teman-teman ekstensi tadi saya sampaikan juga, untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kan teman-teman satu kelompok itu tidak harus 7 hari dan 24 jam berada di desa itu. Tergantung dari program yang disampaikan, tergantung dari program yang akan dijalankan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat, Mas. Gitu. Jadi nanti bisa berkoordinasi. Nah, gunanya kelompok tuh ya untuk berkoordinasi siapa yang bisa melaksanakan program dan siapa yang tidak bisa hadir di situ dan apa konsekuensinya ketika tidak bisa hadir. Gitu. Karena ketika ada acara yang nggak harus 7, misalnya satu kelompok ada 7 atau 6, nggak semuanya harus ada di sana. Gitu, bisa digantikan. Nanti ketika ada waktu malam ada yang nggak bisa ya bisa bergantian. Gitu. Nah, kalau terkait dengan ada apa aja di sana, tadi saya sampaikan juga, nanti kita ini ada rentang waktu hampir 2 minggu.
Nah, di 2 minggu itu teman-teman bisa berkoordinasi dulu. Yang pertama pasti teman-teman harus berkoordinasi dulu dengan dosen pembimbing. Di situ sudah ada dosen pembimbing untuk masing-masing desa dan masing-masing kelompok. Gitu. Nanti bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nanti bisa survei ke sana karena teman-teman di sana diharuskan juga memilih salah satu mitra yang akan kita jadikan untuk pengabdian masyarakat ini gitu. Jadi kita pilih mitra gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait posko, penyewaan dan lain sebagainya itu tergantung kebutuhan, Mas. Kita nggak memaksakan gitu. Saya menyampaikannya waktu di kelas loh ya, saya bilang pelaksanaan pengabdian masyarakat itu tergantung kebutuhan. Jika diperlukan untuk adanya posko ya bisa dikomunikasikan dengan pemerintah desa karena nggak semua pemerintah desa itu menyediakan posko gitu. Kemarin kita sudah dari perwakilan prodi kita sudah berkoordinasi dengan 6 desa yang jadi mitra. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa menyampaikan seenggaknya kita udah izin dulu lah di awal izin nanti teman-teman mahasiswa dari prodi sarjana terapan akuntansi sektor publik akan melaksanakan pengabdian masyarakat di desa Bapak Ibu gitu kan. Nanti selanjutnya ada mahasiswa ke sini untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dan berkoordinasi seperti itu Mas. Nah, untuk dananya sejauh saya tahu dananya itu di luar dari 350 itu Mas. Nanti dikembalikan ke teman-teman mahasiswa karena antara satu desa dengan desa yang lainnya kebutuhan dananya itu berbeda. Tergantung program kerja juga yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Kalau nggak salah ini di kolom chat ada pertanyaan dari Noti. Pak izin tanya, kan kita dikasih waktu pengabdian masyarakat sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan tersebut kita full di desa atau 1 bulan di desa dan 1 bulan lagi digunakan untuk menyusun proposal kegiatan. Nah, hampir sama. Jadi tergantung program yang akan dilaksanakan teman-teman. Teman-teman itu melaksanakan programnya itu apa dan kita memberikan waktu kegiatan pengabdian masyarakat itu mulai dari pelepasan sampai akhir teman-teman menyusun laporan itu dalam waktu 2 bulan tersebut. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya sering-seringlah berkoordinasi dengan dosen pembimbing dan pada saat akan melaksanakan pengabdian masyarakat harusnya teman-teman membuat time schedule. Jadi kan sudah diatur tuh waktunya pada tanggal segini kita mau ngapain, pada tanggal selanjutnya kita melakukan apa gitu. Nah, gitu. Keberadaan teman-teman di desa itu bukan 7 hari dan 24 jam ada di sana selama 2 bulan itu, tapi tergantung dari program dan kebutuhan akan keberadaan teman-teman di desa tersebut dalam pelaksanaan proker dan penyusunan laporan. Selanjutnya ada lagi. Ada lagi. Ayo teman-teman, barangkali ada Ya, yang gimana nih? Iba, Pak. Siapa Halo, dulu Pak. nih? Pak Assalamualaikum Alfian. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alfian, saya izin masuk ya. ya. Mohon maaf, saya tidak menyalakan kameranya. Tadi Mas Uhi pertanyaannya apa ya Pak terkait yang pembiayaan tadi? Ada Ya, pertanyaan yang seperti itu? 350 itu Heeh. termasuk misalnya di sana membutuhkan posko, nanti biayanya bagaimana gitu kan. Heeh. Mungkin tadi sudah dijawab sama Pak Alfian ya Pak terkait yang pembiayaan itu untuk yang 350.000 itu buat modul yang nanti kalian akan terima, modul buku monitoring yang akan kalian terima, kemudian nanti untuk plakat dan kenang-kenangan yang akan diberikan ke mitra terkait itu dari prodi. Jadi kalian tidak usah menyiapkan plakat, tidak usah menyiapkan kenang-kenangan, nanti yang menyiapkan kenang-kenangan dan plakat itu dari prodi. Kalau untuk kebutuhan kalian sehari-hari di sana, untuk kebutuhan proker dan lain sebagainya memang itu ditanggung per kelompok gitu ya Pak. Nanti Ya. mungkin untuk pembagian berapa nominalnya itu nanti bisa dirembukan per kelompoknya masing-masing. Jadi apa ya namanya ya? Sebenarnya PKM ini itu tidak memberatkan kalian.
Jadi nanti nyari proker yang sedemikian rupa biar cost yang kalian keluarkan itu tidak banyak. Jadi nanti nyari proker yang efisien aja, nanti dirembukan sama teman-teman biar pada saat PKM di sana itu tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Nanti itu bisa diskusi pada saat nanti sudah di sana. Mungkin kan kalian tahu prokernya apa saja, kemudian yang dibutuhkan di desa di sana tuh apa aja. Jadi untuk yang cost living cost-nya benar-benar diperhitungkan di sana, nyari benar-benar proker yang memang tidak terlalu membutuhkan biaya yang begitu banyak. Untuk yang plakat dan kenang-kenangan itu di prodi, jadi nanti kalian tidak usah memikirkan nanti ngasih apa ya ke sana ya, itu nanti di prodinya. Yang kalian rencanakan itu hanya proker untuk yang di desa sana aja. Tapi juga prokernya yang efisien, intinya yang tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Karena ini PKM-nya juga kelompok, berarti kalaupun ada biaya lain-lain terkait yang nanti akan dikeluarkan, berarti biaya tersebut juga ditanggung kelompoknya masing-masing. Jadi insya Allah tidak terlalu berat. Jadi nanti jadinya ringan karena per kelompok iuran bareng-bareng nanti tidak terasa terlalu berat. Begitu mungkin Pak Alfian. Mas Uhi, ada pertanyaan lagi? Udah sekarang cukup, Bu. Oke Mas, terima kasih Mas Uhi. Monggo Pak Alfian dilanjut. Ya, Bu Anis. Ini pertanyaan dari Hanif. Pak, saya izin bertanya, apakah bisa kita melakukan MOU dengan eksternal untuk menunjang program kerja? MOU gimana nih? Ini perlu di Enggak. Oh, gini Pak, maksud saya kan misalkan ya, kita di sana kan belum tahu letak medannya desanya seperti apa. Contoh, kita mau buka kayak bantuan internet ataupun apa kan kita kan punya upaya kayak kerjasama dengan Dinas Kominfo atau sebagaimana gitu loh. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Contohnya seperti itu. Oh iya. Kalau boleh atau enggaknya nanti kita berdiskusi dulu nih. Jadi kamu mau MOU dengan siapa saja dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini gitu kan. Kita bicarakan juga antara prodi dan pihak desanya karena masing-masing instansi ini kan dua instansi yang resmi. Jadi masing-masing punya regulasi, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut nih. MOU-nya itu bisa dilakukan atau enggak. Gitu nih. Karena kan kita juga harus tahu nih isi MOU-nya itu apa efeknya terhadap dua instansi ini gitu kan. Kita kan melakukan pengabdian masyarakat ini program yang terkait dengan dua instansi yang resmi gitu kan. Jadi perlu kita tahu dulu MOU-nya itu gimana, isinya apa, dan efeknya bagaimana terhadap dua instansi ini gitu. Jadi kita perlu bicarakan terlebih dahulu terkait dengan MOU tersebut. Gitu nih. Gimana nih? Ya, hilang. Anehnya hilang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vivi. Pak, saya izin tanya, untuk nantinya tema atau hal yang akan dilakukan di desa masing-masing kelompok itu dibahaslah kelompoknya sendiri atau gimana Pak? Saya kurang memahami tentang tersebut. Ya Vi. Jadi harapannya, ini harapan saya sih, nanti tergantung diskus teman-teman dengan kelompok. Harapannya saya di 2 minggu ini teman-teman melakukan observasi di desa tersebut. Jadi teman-teman harapan di 2 minggu ini sudah bisa merumuskan proker yang akan dijalankan di desa tersebut selama 2 bulan. Nah, terkait dengan pembiayaan juga perlu dipikirkan gitu kan, sama seperti yang disampaikan Bu Anis tadi, perlu dipikirkan biaya yang akan keluar ketika teman-teman melaksanakan pengabdian masyarakat tersebut. Tadi ada ide-ide dari Hanif melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang kegiatan. Nah, kita juga lihat juga efeknya dari pihak ketiga tersebut terhadap kita juga kan, nggak bisa semena kita. Jadi tema kegiatan apa saja itu ya didiskusikan, didiskusikan dengan teman satu kelompok dan dosen pembimbing, gitu Vi. Maaf Pak, izin menambahkan ya Pak. Untuk nantinya itu berarti kita diskusi dulu sama
anggota sama dosen pembimbing, terus Ya. nanti baru bertanya ke apa desa yang masing-masing kelompok tersebut gitu, Pak. Ya, jadi kan kita ke desa juga kan. Kita ke desa, kita tanyakan gitu kan, kita bisa bermitra dengan siapa. Karena kemarin di akhir pembicaraan kita masing-masing desa nampaknya sudah menggali apa sih yang perlu dibantu dari mereka gitu. Jadi kemarin kita perwakilan dari Prodi sudah ya berkeliling desa-desa tersebut dan menyampaikan mungkin ada yang bisa diinventarisir kebutuhan-kebutuhan desa yang nanti bisa kita bantu dan dijadikan program dengan teman-teman mahasiswa. Jadi di 2 minggu ini teman-teman bisa datang ke desanya untuk berkomunikasi dulu, untuk menginventarisir kemungkinan program kerja apa yang bisa teman-teman laksanakan di desa. Gitu, Vi. Nanti bisa didiskusikan antara kelompok dan dosen pembimbing. Gitu ya. Ada lagi, Vi? Baik, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi? Ayo. Diva tadi jadi nanya enggak? Enggak jadi, Diva. Pak, Ya. jadi Pak, Oh iya, gimana, Diva? itu kan pelepasan kan tanggal 27 ya Pak? Iya, 27. 26. 26 dong. 26, terus tanggal 27-nya, iya 26, terus tanggal 27-nya langsung turun ke desa. Iya, bisa langsung. Karena pelaksanaan pengabdian masyarakat itu dimulai dari pelepasan, Diva. Oh iya Pak, baik Pak, terima Ya, kasih jadi Pak. di rentang waktu ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelompok, dan dosen pembimbing gitu. Dan jangan lupa kalau udah mendapatkan mitra langsung diisi formulir G-form yang nanti setelah acara ini diinfokan melalui WAG untuk diisi datanya. Gitu ya. Jadi harapannya nanti di tanggal 27 lah ya. Dalam artian kita tanggal 27 ke sana itu sudah ada persetujuan dari mitra. Jadi harapannya di 27 itu kita mitra-mitra kita tuh udah setuju gitu. Jadi harapannya sebelum tanggal 27 surat tersebut sudah ada persetujuannya, udah tanda tangan dan di atas materai gitu. Gitu, Diva. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Setelah Diva? Ada chat dari Mbak Noti, Pak. Ini pertanyaannya, Pak, misal dari pihak mitra menyediakan proker atau kegiatan yang harus kita lakukan, tetapi dari kita tidak menyanggupi, itu bagaimana, Pak? Oke, gini Not. Kita juga harus sebenarnya bisa atau enggak juga balik lagi ke disiplin ilmu kita, gitu kan? Kita bisa berkomunikasi dengan mitra apa saja yang bisa kita lakukan dan hal apa saja yang tidak bisa lakukan. Itu bisa kita siasati lah dengan berdiskusi, gitu. Karena karena nggak bisa kita paksakan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu. Kita di sana hanya membantu gitu kan, membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak bisa untuk kita selesaikan semuanya dan kita juga harus hitung-hitungan dengan resource yang kita miliki gitu. Jangan dipaksakan untuk melaksanakan program yang nggak bisa kita selesaikan gitu, Not. Gitu ya, Not ya. Oke, Not. Sama-sama. Teman-teman yang lain barangkali ada yang bingung atau izin bertanya, Sofian. Oh iya, Mas Iqbal, monggo. Ya, terkait penentuan mitra ya. Berarti di sini
kita kan melakukan observasi, terus selanjutnya kayak identifikasi masalah. Ya, berarti kita menentukan masalahnya dulu, nanti kita baru menentukan mitranya gitu, Pak. Bukan menentukan masalah, Ivan. Jadi sebenarnya nanti teman-teman bisa datang ke desanya, nanti berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah desa. Nanti pemerintah desa mengarahkan siapa yang akan menjadi mitra kita, Ivan. Di sana misalnya ada mitra bisa dengan pemerintah desanya atau lembaga masyarakat yang ada di sana gitu. Nanti setelah mendapatkan mitranya nanti bisa berdiskusi. Di sana ada permasalahan apa, bisa kita selesaikan atau tidak, atau kita memiliki program yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Gitu, Ipan. Oh iya, Pak. Oke, Ipan ya. Oke. Ada lagi? Ayo teman-teman yang lain bisa bertanya. Ya. Ada pertanyaan kah? Ayo. Yuk, ada lagi enggak? Ayo tanya. Silahkan bertanya. Jadi ketika nanti turun ke desa pas pelepasan itu di desa itu tidak bingung mau ngapain, tapi sudah tahu oh saya turun berarti saya itu harus melakukan apa saja. Dan bukan mencari masalahnya apa ya, Pak ya? Bukan nyari masalah loh ya. Kita bukan nyari masalah datang ke desa. Dan ada waktu 2 minggu untuk bisa nanti teman-teman observasi, berkomunikasi dengan pihak mitra yang ada di desa, serta menyusun program kerja bersama dosen pembimbingnya. Nih. Hal yang perlu diperhatikan juga resource dari teman-teman, jangan dipaksakan. Padahal ntar nggak selesai, repot. Ada pertanyaan kah? Nampaknya sudah jelas mungkin Pak Sofyan. Nanti ada pertanyaan lagi mungkin pada saat setelah acara ini. Ya. Satu penanya terakhir mungkin jika ada. Karena temennya pun baru melakukan. Jadi kalau tanya temennya, nanti temennya juga akan bilang, ya aku baru ini gitu kan. Kalau tanya aku, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita nih. Ada. Sini. Oh ya, lagi ngetik ternyata Pak. Oh, iya. Oke. Dari Mbak Cindy. Pak izin bertanya, rentang waktu 2 minggu sebelum pelepasan, masing-masing kelompok kan lakukan observasi pertama ke desa masing-masing.
Di pertemuan pertama tersebut, apakah membutuhkan surat izin atau langsung mendatangi dan surat menyusul, gitu, Pak? Terima kasih. Maaf, Pak. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Ci. Soalnya kita nggak tahu kalau maksudnya di kolom chat kan nggak ada keterangan typing. Iya. Iya, gitu. Maaf, Pak. Nggak apa sih. Ya, memang jika gini, kalau observasi awal mungkin bisa dengan perkenalan dulu, atau jika membutuhkan surat pengantar, ya surat pengantar seperti yang biasa teman-teman minta ketika ada project. Project itu jika dibutuhkan bisa menghubungi admin. Untuk surat pengantar tersebut bisa menghubungi admin prodi, tergantung kebutuhan Ci. Jadi kalau ke sana untuk perkenalan awal, jika tidak dibutuhkan surat ya nggak perlu surat, tapi jika dirasa perlu surat pengantar dari prodi bisa menghubungi admin prodi Ci. Gitu ya Ci ya. Mungkin ada lagi Ci yang mau ditanyakan Ci, atau yang lain? Nggak apa-apa. Gitu. Ayo teman-teman, jangan typing. Nanti kalau typing kita nggak tahu ini sedang typing. Kita tahunya nggak ada yang bertanya. Ini kan. Mending langsung tanya aja. Klik mikrofon, langsung tanya. Ya, atau raise hand dulu kalau mau ditulis-tulis. Ya. Yang penting kita dapat notif nih, ada masih mau ada yang nanya nih. Gitu. Mbak Ita nggak ada suaranya, Mbak Ita. Pak, Oh, Vivi izin nanya. bertanya, Oke, Vi. Pak. Melanjutkan lagi tadi yang pertanyaannya Mbak Cindy. Tadi kan kalau misalkan membutuhkan surat pengantar, membuat surat di admin, terus nanti diberikan ke sana, berarti kita nanti menyampaikan ke mananya Pak? Disampaikan ke balai desa atau mana itu Pak? Ya, jadi pintu awal kita ke desa itu kita langsung ke balai desanya. Kecuali teman-teman udah ada yang kenal di desa itu. Jadi pintu awal kita itu ada di desanya. Nanti mitranya itu nggak harus desanya. Gitu, Vi. Berarti untuk mitra nggak harus balai desa ya Pak, bisa mungkin PKK atau mungkin apa gitu yang ada di situ gitu Pak. Iya, mitranya nanti bukan harus pemerintah desa, tapi bisa dengan lembaga masyarakat yang ada di desa di situ. Kan banyak lembaga tuh. Tapi tergantung hasil pembicaraan teman-teman dengan pemerintah desa atau mitranya itu nanti yang dipilih. Nanti biasanya diarahkan juga sih. Nanti ngobrol dengan pemerintah desanya juga kan. Tapi awalan kita dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini nanti teman-teman berinteraksi dulu lah dengan pemerintah desa tersebut, nanti diarahkan. Gitu. Gimana Mbak Vivi? Iya baik Pak, lumayan paham. Makasih Pak. Yang belum paham sebelah mana baru lumayan nih. Ini untuk nantinya Pak buat kegiatannya itu kan harus koordinasi dulu sama kelompok juga biar sama-sama paham. Ya, makanya diperlukan kerjasama kelompok, Vi. Ya Pak, siap. Ada Ya, lagi. yang lain? Ada lagi Kak? Raise hand mungkin?
barangkali ada yang mau bertanya via chat, raise hand dulu, jadi kita tahu, oh ada yang sedang ingin bertanya. Gitu. Sepertinya sudah. Ya, belum ada Pak Sofyan. Apa yang terjadi apa adanya pertanyaan nanti setelah teman-teman melaksanakan setelah hari ini nampaknya. Karena masih bingung juga gambarannya mau gimana. Iya Bapak, karena masalahnya belum ketemu Bapak, jadi mungkin yang ditanyakan belum ada. Ya, nanti kalau ketemu masalah jangan diem-diem aja. Itu ada dosen pembimbing yang bisa mengarahkan ya. Ya, jadi usahakan komunikasi dengan dosen pembimbingnya bisa dilakukan sesering mungkin. Dan jadi dosen pembimbing tahu perkembangannya teman-teman di desa itu bagaimana. Seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya kembali. Terima kasih Bapak Alfian atas pemaparannya terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum ditutup ada pesan dari Ibu Kaprodi kita. Ibu Nurul, monggo Bu Nurul pesannya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Suara saya terdengar Pak Sofyan? Jelas sekali Ibu. Baik, ya. Luar biasa sekali anak-anakku semuanya ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian, kemudian beberapa teman-teman juga menanyakan, sungguh sangat kritis banget pertanyaannya ya. Artinya berawal dari pertanyaan kritis ini, saya berharap teman-teman nanti bisa melaksanakan pengabdian masyarakat tentunya dengan maksimal. Harapan saya dan teman-teman dosen yang ada di Prodi. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semua. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa dimanapun teman-teman berada, anak-anakku semua, mahasiswa dan mahasiswi berada, hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah akhlak yang baik kepada sosial. Artinya ketika teman-teman mahasiswa dan mahasiswi keluar dari kampus, teman-teman merupakan duta atau pionir ya yang harus teman-teman berikan kepada masyarakat. Artinya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi harus mampu mengenalkan program-program kepada warga dengan baik dan memberikan kemajuan program masyarakat. Ya, jadi ketika nanti pada saat pengabdian masyarakat, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, saya titip pesan jaga akhlak yang baik kepada sosial. Adapun sistematika nanti pada saat pelaksanaannya, silakan teman-teman langsung komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan yang sudah ditentukan oleh Prodi. Buat salah satu inisiatif. Temui dosen pembimbing untuk segera mendapatkan info yang lebih jelas. Apabila pada saat penjelasan Pak Alfian malam ini masih ada yang masih belum paham dan masih belum jelas. Seperti itu ya. Bismillah, semangat, semangat, semangat. Teman-teman harus bisa melalui ini semua. 2 bulan, anggap saja kita 2 hari. Seperti itu ya. Itu saja mungkin Pak Sofyan yang dapat saya sampaikan. Semangat terus teman-teman, sampai ketemu nanti pada saat pelepasan pengabdian masyarakat di kampus bersama. Terima kasih Pak Sofyan, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu Nurul atas pesannya. Jadi kita harus semangat karena ini adalah kesempatan kita untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di bangku perkuliahan kepada masyarakat secara langsung. Dan
tiba di penghujung acara. Saya MC dan saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu Nurul Mahmudah selaku Ketua Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik yang telah meluangkan waktunya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Alfian yang telah memberikan penjelasan yang secara gamblang tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta teman-teman dosen, teman-teman admin, serta teman-teman mahasiswa yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang malam hari ini menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan kami dari Prodi. Sekian dari saya, kita ucapkan hamdalah untuk menutup pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak. Bu.